Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Ustadz Edi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Hidayatus Sibyan. Yang mana kitab Hidayatus Sibyan ini adalah kitab tajwid yang menjelaskan tentang cara-cara untuk membaca Al-Quran supaya bacaannya benar. Oke, sebelum ke pembahasan kitab Hidayatus Sibyan ini, jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian agar like dan subscribe dan share channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya, dan agar juga bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Oke, langsung kita lanjut ke pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Bab hukum tanwin dan nun sukun. Penjelasannya, tanwin adalah nun mati atau sukun yang berada pada akhir kalimat isim dan terdapat pada wakof pemberhentian suatu bacaan yang tampak dalam bentuk ucapan dan yang akan hilang ketika dalam bentuk tulisan. Seperti contoh di bawah ini. Yang kalimat aslinya kan azizun ya. Ini contoh pertama, azizun. Nah, itu ini yang tanwin donma. Nah, terus terbacanya azizun. Seperti di lafaz azizun ini di belakangnya seakan-akan ada nun sukun setelah za dhamma. Nah, yang contoh kedua hakimun. Tanwin dhamma ini yang hakimun. Basiron tanwin fathah, bacaannya hakimun, seakan-akan setelah mim dhamma hakimun ini ada nun sukun di belakangnya. Terus basiron, begitu juga basiron setelah fathah dari basiron, ro fathah ada nun sukun. Jadi bacaannya itu seakan-akan ada nun sukun di belakangnya. Baik itu tanwin fathah, tanwin dhamma maupun tanwin kasro. Adapun nun mati adalah nun yang tetap ketika diucapkan atau ditulis dan berada dalam pemberhentian wakof, baik berada pada kalimat huruf, kalimat isim maupun kalimat fiil, sebagaimana dalam contoh berikut. Yang kalimat huruf yaitu harful kalimat min, contohnya min ini. Isim kalimat atau kalimat isim munqati'un. Fi'il kalimat atau kalimat fi'il kun. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukum-hukum tanwin dan nun sukun ketika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah sebanyak 28, yaitu hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, ra, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, ghain, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Maka apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf di atas, maka hukumnya ada 5. Kelima hukum tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut, insyaallah. Idharun idghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ihfaru. Adapun 5 huruf yang dimaksud di atas antara lain yaitu 1 idhar, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bila gunnah, 4 iklab, 5 ikhfa. Penjelasannya, idhar adalah mengeluarkan suatu huruf dari tempat keluar dengan jelas tanpa berdengung. 2. Idgham bi gunnah adalah memasukkan huruf pertama pada huruf kedua sekiranya menjadi satu huruf yang ditasdid serta dibaca mendengung. 3. Idgham bila gunnah adalah memasukkan huruf pertama pada huruf kedua sekiranya menjadi satu huruf yang ditasdid dan dibaca tidak dengan mendengung. 4. Iklab adalah mengganti suara tanwin dan nun mati menjadi bunyi mim. Oke, langsung kita lanjut ke
selanjutnya ini penjelasannya ikhfa. Ikhfa adalah menyamarkan bacaan antara idhar dan idgham dengan mendengung dan tidak ditasydid. Fathir lada hamzin waha'in waha'in wahai wal aini tsummal ghaini tsummal kha'i. Apabila ada tanwin dan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf halak yang keluar dari tenggorokan antara lain hamzah, ha, kha, ain, ghain, maka wajib dibaca idhar seperti contoh di bawah ini. Ini yang contoh nun mati ya. Pertama, nun mati ketika bertemu dengan hamzah. Man amana yan auna, jadi gak boleh mendengung, harus jelas bacanya. Man amana yan auna. Yang tanwin, contoh yang tanwin ketika bertemu dengan hamzah ainin aniyah, jadi gak boleh dengung ya, harus jelas bacaannya. Yang contoh kedua, ha, ketika nun mati bertemu dengan ha. Ini yang contoh nun mati ketika bertemu dengan ha. Min hamazatin anharun in hada. Ini contoh yang tanwin ketika bertemu dengan ha. Qaumin hadin firiqan hada. Contoh ketiga yaitu ha ketika bertemu dengan nun sukun ketika bertemu dengan ha, seperti contoh min hakimin yanhitun. Terus yang tanwin ketika bertemu dengan ha, khairatun hisan, jadi harus jelas ya, gak boleh didengungkan. Yang contoh keempat yaitu ain ketika bertemu dengan nun sukun, seperti contoh min ainin an'amta. Terus ketika contoh yang tanwin ketika bertemu dengan ain, yauma idin anin na'im. Contoh yang nomor 5 yaitu ghain. Ini contoh yang non mati ketika bertemu dengan ghain. Min gilin fasayung, gak boleh fasayung gidun, gak boleh, harus dijelaskan fasayun gidun, gak boleh didengungkan ya, fasayung gak boleh, harus jelas fasayun gidun. Terus ini yang contoh tanwin ketika bertemu dengan ghain. Ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun, jadi harus jelas, gak boleh di ajrun ghair, gak boleh ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun, jadi harus jelas. Yang contoh idhar, contohnya idhar ketika kha bertemu, ketika nun mati bertemu dengan kha. Yang nomor 6 ini contoh nomor 6 yaitu nun mati ketika bertemu dengan kha. Seperti contoh min haufin al-munkhaniqah, jadi tidak boleh min haufin, gak boleh, harus jelas min haufin al-munkhaniqah. Contoh yang tanwin ketika bertemu dengan huruf kha, seperti contoh hakimun khabir, hakimun khabir, gak boleh hakimun khabir, gak boleh, harus jelas hakimun khabir. Wadgim bigunatin bian mula ida kana bikalimatin kadunya fambida. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 4 yang terkumpul dalam kalimat yanmu, waw, mim, nun, ya, maka hukum bacaannya adalah idgham bigunnah. Idgham bigunnah seperti contoh di bawah ini contohnya ya. Contoh iya, ini iya ketemu dengan apa, nun mati bertemu dengan iya, seperti contoh mati dan tanwin bertemu iya di lain kalimat. Ini contoh
Mayyakulu barqi yaj'alun. Jadi bacaannya ini idgham biguna itu bacaannya memasukkan suara nun mati ke suara yang sebelumnya atau nun mati atau tanwin ke huruf yang sesudahnya nun mati ini. Habis itu ada huruf kan, nah itu dimasukkan suaranya dan harus disertai dengan dengung. Jadi mayyakulu tidak boleh, man yakulu gak boleh, mayyakulu barqi yaj'alu. Jadi harus dimasukkan suara nun mati atau tanwin dan disertai dengan dengung. Contoh yang kedua yaitu nun mati bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun atau ini nun mati dan tanwin bertemu di lain kalimat ya dengan nun juga. Seperti contoh min ni'matin yauma idin naimah. Jadi suaranya nun mati tadi harus dimasukkan ke nun sesudahnya nun mati tadi, nah itu disertai dengan dengung. Terus begitu juga tanwin, suaranya tanwin tadi, tanwin yang ada di lafadz yauma idin naimah, nah itu harus dimasukkan ke suaranya nun tadi dan disertai dengan dengung. Contoh yang ketiga yaitu mim, yaitu nun mati dan tanwin bertemu mim di lain kalimat. Jadi contohnya seperti gini, mim malin. Jadi memasukkan suara nun mati tadi ke mim dan disertai dengan dengung, mim malin. Terus yang contoh ke ini, yang contoh yang tanwin, ada bum mukim. Jadi suaranya tanwin dimasukkan ke mim pada lafadz mukim ini. Jadi harus dimasukkan suara tanwinnya dan disertai dengan dengung, ada bum mukim, seakan-akan kayak ada tasdidnya gitu. Dan contoh yang waw, ketika bertemu nun mati dan tanwin bertemu waw di lain kalimat. Seperti contoh miwalin gisawatu walahum. Kalau tanwin bertemu dengan waw juga begitu juga harus dimasukkan dan sertai dengung, gisawatu walahum. Sementara nun mati bertemu dengan salah satu huruf yanmu dalam satu kalimat harus dibaca idhar dan hanya terdapat pada 4 tempat seperti contoh di bawah ini. Ini contoh pertama yaitu nun mati bertemu iya dalam satu kalimat. Harus dibaca idhar ya kalau yang berkumpul di satu kalimat kayak gini. Contoh pertama yaitu dunya, gak boleh dunya gak boleh, harus dunya harus jelas bacaannya. Terus contoh yang kedua yaitu nun mati bertemu iya dalam satu kalimat, yaitu harus wajib dibaca idhar, bunyanun. Contoh ketiga yaitu nun mati bertemu dengan waw dalam satu kalimat, seperti contoh kinwanun, gak boleh, kinwanun gak boleh. Itu karena ini berkumpul di dalam satu kalimat, meskipun itu huruf dari idgham bigunnah. Ketika bertemu dengan di satu kalimat, nun mati bertemu dengan huruf gunnah di satu kalimat, itu harus wajib dibaca idhar, kinwanun. Contoh yang keempat yaitu nun mati bertemu dengan waw dalam satu kalimat, seperti contoh sinwanun, harus dibaca jelas ya, harus dibaca idhar. Nah, cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti akan dilanjut ke video selanjutnya yaitu pembahasannya idgham bilaguna dan iklab dan ikhfa. Karena ini terlalu banyak, jadi pembahasannya dilanjut ke video yang selanjutnya. Cukup video ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa
Sebelum video ini saya tutup, jangan lupa kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian, like dan subscribe channel saya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya dan agar bermanfaat kepada teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian. Cukup sekian video dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi wal taufiq wal hidayah, wabir ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.